Shalom, salam sehat, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu Agapistoyo. Kembali kita beribadah pada Minggu pagi ini. Sebelum kita beribadah, kita mulai ibadah kita ini dengan sikap berdoa. Mari ambil sikap berdoa, tenangkan hati, fokuskan, pusatkan hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah Minggu Agapistoyo yang Bapak Pendeta sayangi, firman Tuhan bagi kita pada Minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai ayat 26. Pak Pendeta membacakannya. Mari ikuti dalam hati atau lihat Alkitabnya yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Kita mulai membacanya ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu yang saya kasihi, melalui Nats tadi, Pak Pendeta mengangkat sebuah topik, yaitu kuasa Tuhan yang memberi kita kehidupan di masa kini dan juga hidup yang kekal. Kuasa Tuhan Yesus memberi kita kehidupan di masa kini dan juga hidup yang kekal. Adik-adik sekolah Minggu, Pak Pendeta mengajak kita untuk melihat dulu cuplikan video berikut ini yang berisikan tentang seorang anak kecil yang sangat bersedih hatinya karena ayahnya meninggal dunia atau ayahnya telah mati. Mari kita ikuti cuplikan videonya ya. Adik-adik sekolah Minggu, kita sudah menyaksikan video cuplikannya. Dari cuplikan video yang baru kita tonton tadi, kita bisa melihat betapa sedihnya kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Kita melihat dari dalam cuplikan video itu, anak itu mengira ayahnya
kok tidur terus, tak bangun-bangun, padahal ayahnya itu sudah mati atau meninggal dunia. Adik-adik sekolah minggu, begitu juga lah perasaan yang amat sedih yang dialami oleh Marta ketika saudaranya laki-laki yang bernama Lazarus itu meninggal dunia atau mati. Dan dalam percakapan Marta dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa saudaranya Lazarus itu akan bangkit, Marta percaya bahwa saudaranya Lazarus itu akan bangkit pada akhir zaman, bukan pada hari itu juga. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa ia sekarang memiliki kuasa untuk membangkitkan Lazarus pada hari itu juga. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati bukan saja pada hari yang terakhir atau pada akhir zaman, tetapi juga pada saat itu atau sekarang ini. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya apa? Artinya adalah yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan yang sudah mati dan menghidupkannya kembali. Yang kedua, walaupun manusia atau kita harus mengalami yang namanya kematian tubuh atau kematian jasmani, tetapi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, setiap orang yang hidup secara rohani, ketika dia hidup di dunia, maka dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tuhan Yesus akan memanggil dan membangkitkan kita kepada hidup yang kekal. Hidup kekal itu diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Hidup yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang memiliki hidup kekal ini tidak akan pernah mati. Artinya, tidak pernah terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, kuasa Yesus itu memberi kehidupan, memberi kita kehidupan di masa kini, dan juga hidup yang kekal di masa yang akan datang. Yang pertama, asal adik-adik sekolah minggu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Artinya, kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Selalu mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan atau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dengan cara taat kepada firman-Nya dan setia melakukan firman-Nya. Yang kedua, kuasa Yesus itu mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus mampu melakukan mujizat. Buktinya, Lazarus yang tadinya sudah mati 4 hari, tapi dihidupkan kembali
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kuncinya tetap percaya kepada Yesus dalam susah dan senang. Tetap berdoa kepadanya. Tetap dekat kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang baik itu akan peduli kepada kita. Akan menolong kita. Bahkan akan membuat mukjizat itu terjadi atas hidup kita. Bagi anak sekolah minggu yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti akan ada jalan keluar bila kita mempunyai masalah dan pergumulan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau rajin belajar, rajin membantu orang tua, hormat kepada orang tua, sayang kepada abang, adik dan kakak, cinta kepada Tuhan, pasti akan sukses dan berhasil dalam cita-citanya. Bagi anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalau ada tantangan, ada ujian, dan bahkan kalau ada permintaan kita yang belum bisa dipenuhi oleh orang tua, maka anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mudah marah, tidak akan mudah cengeng, bahkan menangis, tidak akan mengambek dalam hidupnya. Akan tetapi dia akan tetap sabar. Anak sekolah minggunya akan tetap sabar, tetap jadi anak yang rajin, tetap jadi anak yang baik, karena dia percaya pasti pada suatu saat, pada waktunya, Tuhan akan memberikan yang dia minta melalui orang tuanya yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup kita sekarang ini itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu, adik-adik sekolah minggu, hidup ini harus disyukuri. Hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang berguna untuk masa depan kita kelak. Karena itu, adik-adik kami, jagalah juga kesehatan. Jangan malas makan ya. Ingat, kalau waktu jam makan, ya kita harus makan lah. Jangan juga malas minum. Jangan minumnya sedikit banget, padahal duduknya lama. Nanti kita bisa jadi sakit. Mata kita juga harus kita jaga. Karena mata juga butuh istirahat. Bisa menonton, bisa bermain game, tapi jangan terlalu lama menonton. Jangan terlalu lama bermain game. Supaya mata kita ini sehat. Karena mata juga butuh beristirahat. Jadi semuanya harus teratur. Dan ada batasnya. Kalau berlebihan, itu nanti akan merusak kesehatan kita. Karena itu, sayangilah dirimu. Sayangilah tubuhmu. Dan juga sayangilah hidupmu yang diberikan oleh Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak mukjizat. Bahkan dalam firman Tuhan yang kami dengar, Lazarus yang sudah meninggal dunia selama 4 hari, Tuhan sanggup membangkitkannya dan menghidupkannya kembali. Betapa
hebat dan luar biasa Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu, berikanlah kami Tuhan iman yang teguh, yang kuat, bahwa kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan, agar kami berserah kepada Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau ingat Tuhan, dan kami taat kepada Tuhan, dan mau melakukan firman-Mu, mau menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati orang tua dan juga sanak saudara kami, dan bahkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi kami, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu juga memperhatikan kami, mengawasi dan melihat kami. Karena itu kami percaya, apapun pergumulan dan tantangan kami, masalah kami, kalau Tuhan yang kami andalkan, kalau kami hidup dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu Kepistoyo, berkatilah juga orang tuanya, ayah dan ibunya, kakak abang dan adiknya, dan juga opungnya. Berikanlah kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita. Jauhkan juga kami semuanya dari bahaya virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami mau tetap dekat kepada Tuhan dan sayang kepada Tuhan, dan menyayangi juga orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat, dan terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.